Kau jangan bikin takut-takut lah. Kau pikir aku ini kerjaan aku di kampus, aku ini kan lapangan terus. Gitu. Tapi jadi berarti Mbak, dilakukan kajian dong ya secara mendalam. Sudah, maksud aku begini loh. Kita ini harus firm gitu. Kita mau dibawa ke WTO, nggak ada masalah, kita lihat. Tapi negara jangan dikendalikan oleh pengusaha. Dan negara jangan ditakut-takuti oleh negara lain. Yang mengendalikan pengusaha itu adalah pemerintah. Dengan arah kebijakan negara. Tapi pemerintah tidak boleh semena-mena kepada pengusaha. Negara lain nggak boleh mengintervensi kita. Karena kita punya kedaulatan sendiri. Yang tahu arah kebijakan negara inilah kita. Bukan negara lain. Soal gugatan Uni Eropa ke WTO, Bahlil berkata kita lawan. Dari bahan-bahan mentah yang dimiliki, ini sudah dimulai, nikel dimulai, industrialisasi, sehingga kita stop yang namanya ekspor bahan mentah nikel. Tapi digugat ke WTO, nggak apa-apa, kita hadapi. Kalau ada yang gugat nggak apa-apa. Jangan kita digugat juga grogi, enggak. Ya kita hadapi karena memang kita ingin bahan-bahan mentah kita ini ada added value-nya, ada nilai tambahnya. Karena apa? Kalau ada industri, ada manufaktur, ada hilirisasi, yang terjadi apa? Lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya akan terbuka. Larinya ke situ, bukan kemana-mana. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Indonesia akan melawan terkait gugatan yang diajukan oleh sejumlah negara Uni Eropa ke WTO. Indonesia tidak akan mundur dari kebijakan yang melarang kegiatan ekspor biji nikel kendati sejumlah negara mengajukan gugatan ke World Trade Organization. Indonesia melawan sejumlah gugatan tersebut karena Indonesia adalah negara berdaulat dan bukan bangsa yang bisa digertak negara lain. Perintah Presiden jelas, setiap apa yang sudah kita putuskan terkait kedaulatan bangsa kita ketika mereka bawa ke WTO, kita hadapi. Kita lawan juga karena negara kita sudah merdeka. Tidak boleh diintervensi oleh negara lain, apalagi pengusaha mengatur negara. Tegas Bahlil saat rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI di Jakarta Senin 6 Februari. Soal gugatan Uni Eropa ke WTO, Bahlil kita lawan Senin 6 Februari 2023 oleh YUD, Menteri Investasi Garing Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam Mandiri Investment Forum 2023 di Plaza Mandiri pada Kamis 2 Februari. Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam Mandiri Investasi Forum. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Indonesia akan melawan terkait gugatan yang diajukan oleh sejumlah negara Uni Eropa ke WTO. Indonesia tidak akan mundur dari kebijakannya melarang kegiatan ekspor biji nikel kendati sejumlah negara mengajukan gugatan ke World Trade Organization. Indonesia melawan sejumlah gugatan tersebut karena Indonesia adalah negara berdaulat dan bukan bangsa yang bisa digertak negara lain. Perintah Presiden jelas, setiap apa yang sudah kita putuskan terkait kedaulatan bangsa kita ketika mereka bawa ke WTO, kita hadapi. Kita lawan juga karena negara kita sudah merdeka. Tidak boleh diintervensi oleh negara lain, apalagi pengusaha mengatur negara, tegas Bahlil saat rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI di Jakarta Senin 6 Februari. Menteri Bahlil mengaitkan gugatan ke WTO dengan G20 dan menyatakan bahwa pada saat itu memang tidak semua negara di G20 menyetujui hilirisasi karena dampaknya menyetop ekspor bahan baku. Namun katanya setelah melakukan perdebatan yang konstruktif dan menjelaskan bahwa hilirisasi juga menyangkut pemberdayaan ekonomi, maka pada komunike poin 37 memuat komitmen dan kesepakatan di bidang perdagangan dan investasi. Di situ dinyatakan hilirisasi dan nilai tambah adalah bagian yang disetujui bersama. Sebelumnya itu tidak ada kesepakatan ini, makanya kita dibawa ke WTO jelasnya. Mengenai Uni Eropa yang menggugat ke WTO, Bahlil menyebut bahwa setiap negara berhak untuk mengajukan gugatan ke WTO. Sebaliknya begitu juga dengan Indonesia yang berhak melawan gugatan tersebut dan memberikan pembelaan. Ia menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak main-main dengan komitmen hilirisasi dan bahkan Indonesia akan melarang ekspor biji bauksit dan tembaga di tahun ini. Jadi kita komitmen jalan terus, tegasnya. Jika seandainya banding Indonesia atas putusan WTO yang menyatakan kebijakan larangan ekspor dan hilirisasi nikel melanggar aturan perdagangan internasional, maka Indonesia akan memikirkan strategi lain. Ini tergantung pimpinannya juga. Kalau pimpinannya nyalinya becek, ya becek juga barang ini, mundur. Tetapi kalau Bapak Presiden Jokowi, mana bisa Bapak itu digertak-gertak sama negara lain konsisten barang ini, tutur Bahlil.
Adapun pada Desember 2022 lalu, Indonesia telah memberitahu Badan Penyelesaian Sengketa tentang keputusan untuk mengajukan banding atas laporan panel dalam kasus yang dibawa oleh Uni Eropa dalam Indonesia, tindakan terkait bahan baku usai dinyatakan melanggar aturan perdagangan internasional oleh WTO pada November 2022 lalu.